Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, perutusan yang sungguh ekstrim, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bagaimana mungkin seorang guru mengutus muridnya hanya untuk menjadi binasa? Ya, mungkin itulah pemahaman yang muncul ketika kita terlalu cepat memandang sosok serigala, lalu melupakan sikap domba. Kita lupa melihat ada kata "seperti" dalam perumpamaan tentang pengutusan itu.
maka yang dilihat terlebih dahulu sebenarnya adalah sikap dari utusan, bukan situasi tempat yang menjadi misi perutusan itu. Seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, apa yang bisa ia persiapkan untuk membela dirinya? Tidak ada. Yang ia butuhkan hanya dirinya sendiri. Maka sikap pertama yang dituntut dari seorang utusan adalah tidak khawatir. Ia tidak perlu mencemaskan apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Kecemasan akan bekal dan persiapan akan memberatkan perjalanan perutusannya. Ke tengah-tengah serigala. Bukan berarti bahwa setiap misi adalah melakukan perjalanan ke tempat yang jahat. Namun setiap perutusan harus disertakan dengan sikap siap berhadapan dengan situasi bahaya sekalipun. Maka ketika seorang utusan berhadapan dengan bahaya dan beratnya sebuah misi, ia tidak menjadi goyah lalu menyerah. Maka barang siapa sudah siap untuk menjadi utusan, melihat bahwa Allah telah menjamin apa yang ia butuhkan, tentu ia siap dengan situasi seberat apapun. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengutus kami untuk mewartakan sabda-Mu di tengah dunia ini. Biarkanlah kami menjalani misi ini dengan tanpa khawatir. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami, sehingga kami dapat melewati setiap tantangan dan rintangan dalam panggilan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.